perlu perangkat apa misalnya untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan? Kalau tadi disebutkan di sini, apalagi kalau misalnya pengembang propertinya bukan nama besar, kalau kabur ya kabur aja, ya. Artinya udah nggak ada harapan buat konsumen. Nah, apa yang perlu kita benahi sesegera mungkin? Ya, konstruksi hukumnya, karena Ya, Oke. konstruksi hukum daripada relasi produsen dan konsumen dalam properti itu kan sangat melemahkan atau ya. sangat lemah, Hmm. tidak equal. Dan karena itu yang dirombak bukan di hilirnya. Kita memang perlu perlindungan konsumen, tapi melindungi konsumen bukan di hilir. Mulailah dari hulu, membongkar, merekonstruksi relasi hubungan keperdataan maupun hubungan lebih dari keperdataan karena ada Mhm. dimensi publik antara produsen konsumen properti itu yang harus dilakukan dan tidak cukup dengan undang-undang perumahan dan kawasan permukiman untuk undang-undang rumah susun karena undang-undang rumah susun itu lebih fokus kepada rumah susun umum. Rumah susun umum itu ya ataupun rumah susun komersial kadang-kadang tidak kompatibel dengan konstruksi hukum dan bisnis model dalam bisnis properti. Dia sangat lebih kompleks dibandingkan dengan rumah susun yang notabene diatur dengan undang-undang rumah susun. Jadi harus Oh, dilakukan langkah struktural yaitu membentuk hukum yang lebih protektif, bukan cuma di hilirnya menangani Mhm. kasus-kasus konkret perlindungan konsumen. Begitu menurut saya. Oke, yang saat ini sama sekali tidak ada ya? Ya, belum ada. Kita justru mendorong supaya ada undang-undang properti real estate yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Pak Panangian tadi. Bagaimana Mhm. pre-project selling, bagaimana kita Iya. memproteksi konsumen, barangnya belum ada, masih cuma gambar. Mhm. Padahal menurut hukum perdata, transaksi itu harus jelas wujud gambarnya, terang dan tunai kata hukum adat. Nah, kalau tidak terang dan tidak tunai. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Rumah Susun, eh, dibedakan antara apa yang disebut dengan jual beli dengan pemasaran. Oke. Ketika pre-project selling itu dilakukan, itu belum transaksi, masih pemasaran. Hmm. Dan kalaupun itu sudah lunas, masih belum ada levering, juridis levering, masih dianggap sebagai barang miliknya developer. Dan kalau developernya PKPU atau pilot, Mhm. maka tidak ada kepemilikan hak yang melekat secara hukum pada konsumen. Walaupun saya tidak setuju itu, karena ketika sudah terjadi transaksinya terang dan Halo, Pak Joni? sudah dihapus, Mhm. ya, Ya, silakan lanjut, Pak. kalau sudah posisinya terang dan tunai, sudah lunas, maka semestinya itu sudah ada peralihan hak. Oleh karena itu, developer harus membedakan mana barang miliknya sebagai barang dagangan, mana barang miliknya sebagai barang yang telah diserahkan. Jadi harus Hmm. dibedakan, sehingga tidak lagi dianggap sebagai barang miliknya konsumen, produsen atau developer ketika terjadi PKPU pilot, masih dijadikan budelnya developer. Itu kan tidak adil. Dan Hmm. itu yang harus kita rumuskan kembali, bahwa perlindungan konsumen itu mesti menjadi bagian penting dari undang-undang baru yang kita dorong. Kalau tidak, masalah-masalah, baik itu kecil atau besar, itu akan terjadi. Saya sih tidak terlalu fokus untuk membedakan kasus ini karena nama besar atau nama kecil, atau Oke. nama apa adanya. Karena kalau hukumnya tidak protektif, ya tetap saja nggak soal nama besar, nama kecil, nama terang, nama nggak terang, itu tetap akan Mhm. ada potensi resiko bagi konsumen. Oke.